Oke, tadi kita sudah membahas sumber-sumbernya, begitu, ketidakpastian yang mungkin terjadi, permasalahan-permasalahan atau kejadian-kejadian eksternal yang akan mungkin mengganggu. Lalu sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira dalam organisasi, dalam bisnis, dalam supply chain, apa kegagalan atau kerusakan atau gangguan yang mungkin langsung dirasakan? Nah, yang pertama adalah tidak bisanya mendapatkan supply untuk bahan baku, begitu ya. Misalnya contoh, bisa jadi penyebabnya apapun ya, bisa jadi karena kualitas yang buruk, bisa jadi karena ada sabotase mungkin, bisa jadi ada mogok kerja di supplier kita sehingga dia tidak bisa menghasilkan produk yang kita butuhkan, supplier tidak bisa menyediakan. Ini bentuknya ya, bentuk kegagalannya, modes of failure-nya adalah failure-nya seperti ini, fail-nya. Kemudian fail yang berikutnya itu adalah tidak, produknya mungkin ada supply tapi tidak bisa dikirimkan, inability to ship or low shipment ya. Kenapa? Bisa jadi karena di tengah jalan terjadi kecelakaan, terbakar misalnya, tentu jadi produknya jadi berubah wujudnya, bentuknya. Bisa jadi karena port strike, mogok kerjanya tapi bukan di pabrik. Kalau sebelum mungkin di pabrik, kalau ini di portnya ya, di jalur transportasinya, sehingga ya barang tidak bisa diturunkan dari kapal karena bagaimanapun juga perlu unloadingnya, itu perlu sumber daya manusia, dan ini tidak bisa terlaksana. Ya, ini salah satu kegagalan yang mungkin terjadi. Oke. Kemudian fail yang berikutnya adalah tidak bisa berkomunikasi. Mungkin sel networknya tidak bisa, ya, sel network tidak bisa dilakukan. Kemudian internetnya mungkin down, ada masalah internet. Kemudian ada cyber attack, dan ini hal yang sangat serius, di mana sekarang dunia kita benar-benar terkoneksi dan physical system kita ini sudah menjadi cyber physical system. Artinya physical system kita akan terganggu oleh kondisi internet tersebut. Sebagai contoh, misalnya pernah satu kejadian di Cina kalau tidak salah ya, keretanya itu menjadi sistem kereta terganggu karena flash macromedia flash playernya itu atau flash programmingnya itu menjadi tidak berfungsi, dan komputer di sana di sistem kereta itu menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Dan ya itu ya salah satu masalah yang terjadi. Atau kemarin mungkin ketika di Indonesia di Pulau Jawa terjadi blackout, internetnya, listriknya mati karena ada satu sistem yang terganggu, maka membuat komunikasi tidak bisa terjadi ya, karena antara orang tidak bisa mengisi baterai HP-nya ya, sehingga tidak bisa berkomunikasi. Kemudian inability to convert, artinya barangnya ada tapi tidak bisa di-convert menjadi, ya, bahan bakunya ada tapi tidak bisa diproses menjadi produk jadi atau produk setengah jadi. Kenapa bisa jadi? Karena plannya sudah bangkrut begitu ya, atau terjadi perubahan pemilik sehingga tidak bisa membuat barang, ada gangguan mungkin dan lain-lain. Tapi ini salah satu salah satu kegagalan yang mungkin terjadi. Kemudian loss of personnel, orangnya pergi mungkin atau meninggal, atau jadi dia keluar kerja, dia mengundurkan diri, pindah tempat kerja, dan dia pergi bersama membawa semua knowledge dan ilmu. Dan orang-orang yang ditinggalkan di kantornya, di pabrik pada bingung. Ini bagaimana nih? Biasanya bapak itu tuh yang ngerjain ini, kita nggak tahu cara kerjanya, misalnya begitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk failure yang mungkin terjadi, atau bisa jadi terjadi kecelakaan misalnya, sehingga orangnya tidak bisa berperan. Ya, kalau mungkin dalam sepak bola tuh ada yang cedera ya, sehingga timnya jadi sulit untuk menang misalnya, cedera. Kemudian unavailable credit, ya, tidak ada sumber dana yang cukup, financial crisis mungkin, krisis finansial, kemudian ke bank juga, banknya tidak mau meminjamkan uang, dan mungkin masalahnya karena tidak percaya begitu ya, bahwa tidak percaya bahwa ini akan bisa terbayar. Kemudian brand trust diminution, ya, ini artinya ada ketidakpercayaan lagi ya terhadap brand, kehilangan kepercayaan lagi. Pernah ada satu kecelakaan begitu di Bangladesh mengakibatkan 1.100 orang meninggal di sebuah pabrik begitu. Kemudian buildingnya itu runtuh
Dan kalau kata Muhammad Yunus, ini kegagalan sebagai negara, ya, sehingga tidak aman. Tapi ini kenapa seperti ini? Karena katanya ada tekanan pasar untuk membuat harga semurah mungkin, sehingga dibuat sangat efisien, terlalu efisien, jadi malah tidak aman. Sehingga dalam satu pabrik semua orang dimasukkan, dimampatkan, didedetkan begitu ya, bahasanya kita, berjubel di dalam supaya tidak perlu investasi tempat yang lebih luas, well efisien, tapi akhirnya tidak selamat. Dan ini tentu jadi tekanan juga kepada stream selanjutnya dari rantai pasok ini. Mungkin perusahaan-perusahaan yang menggunakan, perusahaan yang membeli dari Bangladesh ini, kenapa menekan dengan harga yang terlalu murah? Ya, ya, karena ada tekanan begitu. Kemudian juga yang sudah kita bahas sebelumnya tentang di Volkswagen ada cheating skandal begitu ya. Ini menjadi sebuah catatan yang menjadi ketidakpercayaan terhadap brand.